مولاي صل وسلم دائما 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 مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد. Peringatan haul, ketika kita datang menghadirinya, maka kita sedang menjawab panggilan undangan sahibul haul. Bukan anak cucunya, bukan. Berarti ada gambaran ketika kita hadir di peringatan haul para aulia dan salihin, hadir di peringatan Maulidur Rasul, kita ini orang-orang yang dipandang oleh mereka semua. Amin. Maka ketika kita hadir dengan hati yang ikhlas mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari madat dan kebaikan di hadir majlis beliau, maka gambarannya nanti kita akan dikumpulkan bersama beliau. Amin Allahumma. Apa itu minyak wangi? Oh, kalau minyak wangi emang kaya-kayaan, mau bisa beli cakep-cakep minyak wangi. Tapi yang dimaksud minyak wangi, kita wangiin badan kita dengan apa? Akhlak. Orang kaya punya akhlak, bagikan orang kaya punya minyak wangi. Orang alim punya akhlak tuh. Kayak orang alim pakai minyak wangi. Orang alim bagaimana akhlaknya? Sekarang nih mohon maaf nih, yang saya lihat di mana-mana cakepan casingnya, yang harus dibenerin karena akhlak. Gimana akhlak salawat sama Nabi? Kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh enggak, itu kurang akhlak. Campurin lagi, tambahin lagi. Wa ali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romannya jawab salamnya belum makan ya ini. Baik, sekali lagi ya, belum ada kebau kebuli soalnya. Salamullahi alaikum jami'an wa rahmatuhu wa maghfiratuhu wa barakatuhu wa ridwanuh. Alhamdulillah. Emang orang Betawi atau orang Jakarta rata-rata itu mentalnya mental odol. Dipencet baru keluar. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana salla alaika Allahu bari'uka alladzi
bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'a alikal athhar ma'a alikal athhari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana wa ala sahabatikal kiram humati dinika asbahu liwalaihi unwana wattabi'ina lahum bisidqin ma hada hadil mawaddati hayyajal asjana wallahi ma dhukiral habibu ladal muhib wallahi ma dhukiral habibu ladal muhib illa wa adha walihan nashwana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri amin. Farabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qulubana bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad wa thabbit alsinatana wa saddid alsinatana bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma ij'alna wa walidina wa auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ahbabina wa masyayikhina wa talamidina wa muridina wa ikhwanina wa ashabina wa man awsana wa astawsana bid-du'a ij'alna ya Allah wa iyyahum mimman ataka ya Rabbana biqalbin salim. Amin ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Hadratil muhtaramin wadhuyufil kiram, wabil khusus para habaib kita yang hadir di majelis yang mulia ini, para guru, para muallim, para kiai, para asatidz, para ajengan yang hadir di malam hari ini, dan mohon maaf al-faqir tidak dapat sebutkan namanya satu persatu. Maklum belum kenal, betul. Satupun yang hadir nggak ada yang mertua di sini, betul. Paling banter saya kenal akhina fillah, al-muhibbil mahbub, akhina al-ustaz Ahmad Fikri, putra daripada Kiai Ahmad Ismail, cucu dari Kiai Ibrahim Tayyib, dan ibu al-muallimah Siti Raudah. Hafizakumullah wa ra'akum wa amaddana bimadadikum.
wa atala baqa'akum fid dunya fi khairin wa lutfin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat, malam hari ini kita diundang oleh baginda Nabi besar Muhammad. Bukan diundang oleh tuan rumah. Ini di belakang tuan rumah, kalau bahasa sekarang ada kingmaker. Betul ya? Kan begitu ya? Kan negara kita lagi apa nih? Modelnya ada kingmaker atau godfather, begitu ya? Jamaah sekalian, di belakang tuan rumah Kiai Ahmad Ismail dan sekeluarga yang mengundang kita di majelis ini, ada di belakang ini yang mengundang. Maka tadi Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dalam muqaddimah dari kitab maulidnya mengatakan, waqad nadana, dia Rasulullah yang memanggil kita. Maka kita jawab, labbaika ya man dallana wa hadana. Ketika berziarah ke tempat aulia dan salihin, ahya'an wa amwatan, tidaklah kaki kita bergerak melangkah, hati kita tergerak untuk berangkat menuju tempat itu, kecuali kita mendapatkan undangan dari para arwah-arwah salihin tersebut. Berangkat misal ziarah ke Wali Songo, Wali Songo yang undang kita. Allah berikan taufik, kemudahan buat kita melangkahkan kaki menuju ke sana, betul? Ada ongkos berangkat, nggak ada ongkos jalan kaki, betul nggak kira-kira? Berangkat ziarah ke kota Madinah, hakikatnya Rasul yang mengundang kita. Berangkat ke Baitullah, Allah yang mengundang kita. Maka semua jawabannya talbiyah. Ziarah ke makam misalnya Al-Imam Husain di Karbala, maka berarti beliau mengundang kita. Maka orang yang berziarah menjawab panggilannya, labbaika ya Husain. Berziarah ke Madinah, labbaika ya Rasulullah. Berziarah ke Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika la kalabbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Berdoa juga menjawab panggilan Allah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum. Kalau Allah panggil kita, jawab panggilannya. Melaksanakan salat, panggilan Allah lewat suara muadzin. Hayya 'alas salah. Oi, pada kemari salat, kata Allah. Maka Allah panggil janjinya, hayya 'alal falah. Kalau ente mau datang ke sini, menjawab panggilanku, al-falah, siap sudah. Allah, aku berikan padamu yang datang menjawab panggilanku. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Teringat nanti tanggal 25 Desember nih, tanggal berapa? 25 Desember di Ben Hill. Tahu Ben Hill? Tahu kan ya? Bendungan Hilir ada jalan, namanya Jalan Habib Ahmad Alatas. Makam beliau di Condet, Jalan Masjid Al Khairat. Mau ada peringatan haul beliau. Dan para keluarga besar Al Atas, Habib Ahmad bin Hasan, Abdullah bin Hasan dan yang lain-lainnya. Beliau mengumpulkan doa-doa Quran dan Nabawi setelah membaca Asma'illahil Husna. Kalau mendengarkan Majlis Ratibul Atas sama Asma'ul Husna, itu beliau yang membina. Di situ diajarkan ketika membaca ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Allahumma innaka amartana bid-du'a wa takaffalta bil ijabah. Labbaik Allahumma labbaik. Hadir kita berikutnya di sini undangan melalui wasilah Kiai Ahmad Ismail. Maka untuk hadir apa? Peringatan haul orang tua beliau, almarhum bi'idznil hayyil qayyum, seorang yang hidupnya duduk memiliki sanad keilmuan dari para guru-guru saleh. Daripada imam besar kita Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Kalau kakek beliau, orang tua beliau nih, kakek Ustaz Ahmad Fikri berguru sama Habib Ali. Kalau saya punya kakek, njit saya guru musonib cuman jadi hadamnya Habib Ali, pembantu. Dulu Habib Abdurrahman sering cerita tuh, saya punya njit, engkong saya nih guru sanib,
ribut mulu sama Kiai Abdullah Syafi'i. Ribut apa? Ribut mau bawain sendalnya Habib Ali. Habib Ali negor, Abdullah Syafi'i, tugas ente ngaji sama gantiin anda ngajar. Kalau musanif biar pegang sendal. Likul lima qamin makal. Makamnya dia khidmah mana, udah jangan ganggu, ente makamnya dakwah sono kita. Tuh, begitu. Nah, ini Kiai Ibrahim, orang yang sangat saleh, duduk di hadapan wujuhun nayyirah, orang-orang yang wajahnya bercahaya dari zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bagian dari aplikasi mengamalkan pesan baginda Nabi. Nah, kita diundang oleh Kiai Ahmad Ismail, hakikatnya yang undang beliau Kiai Ibrahim mau berbagi kebaikan kepada kita semua. Peringatan haul, ketika kita datang menghadirinya, maka kita sedang menjawab panggilan undangan sahibul haul. Bukan anak cucunya, bukan. Yang utama undangan beliau nih. Berarti ada gambaran ketika kita hadir di peringatan haul para aulia dan salihin, hadir di peringatan Maulid Rasul, kita ini orang-orang yang dipandang oleh mereka semua. Amin. Maka ketika kita hadir dengan hati yang ikhlas mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari madat dan kebaikan di hadir majlis beliau, maka gambarannya nanti kita akan dikumpulkan bersama beliau. Amin Allahumma. Dan ini perintah Al-Qur'an untuk selalu kita berdoa, wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, kumpulkan kami bersama orang-orang yang saleh. Nggak mungkin di akhirat kumpul sama orang saleh kalau di dunia nggak kumpul sama orang saleh. Alhamdulillah. Beruntung gak kita nih? Wasilah Kiai Ahmad Ismail, kita dikumpulin di sini bersama mereka. Ini kita harus yakin nih, acara seperti ini arwah mereka hadir. Cuma kita punya mata nggak bisa lihat, kita punya telinga nggak bisa mendengarkan mereka berucap. Ketika kita ucapkan salam buat mereka, doa buat mereka, kenapa? Kita punya mata, masih banyak dosanya. Betul nggak jemaah? Kita punya telinga, masih banyak dosanya. Kalau kita mata bersih, telinga bersih, kita akan rasakan hadirnya beliau wujud di hadapan mata kita. Tapi mudah-mudahan dengan rasa cinta dan mahabbah kita kepada mereka, mudah-mudahan Allah berkenan kumpulkan bersama kekasih-kekasih kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin dan hadirat rahimakumullah. Izinkan saya malam hari ini ingin sedikit cerita. Karena ini Maulid Rasul, maka kita diperintahkan pulang dari sini harus membawa adha walihan nashwana. Bangkit kita punya jiwa, bangkit kita punya ruh, harus belajar lebih baik dari sebelum hadir di majlis maulid. Kalau kita hadir di banyak peringatan-peringatan maulid, tapi tidak ada islah, perbaikan dalam diri kita, berarti ibaratnya nggak ada beda sama kita hadir di bioskop. Jamaah, kalau kita nonton bioskop, misalnya film action, merasakan nggak rasanya tuh, indahnya tuh? Jagoan, betul nggak? Nonton film sedih, nangis nggak gitu? Pulang dari bioskop ketawa nggak? Ketawa nggak? Apa yang kita bawa? Cerita doang. Maka hadir di majlis-majlis maulid seperti ini, yang diinginkan oleh Rasul dan orang-orang saleh, pulang dari sini nih, bawa apa yang kita dapatkan dari pembacaan maulid. Tuh, makanya kalau ada semisal majlis maulid yang rutin, Simtud Durar, tolong pengasuh majlis maulidnya jabarin, syarahin, jelasin apa maksud yang dibaca. Apa yang dibaca biar kita paham. Itu kan isinya begitu dahsyat itu. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menulis buku itu dalam 3 kali majlis. Dan itu merupakan waridat atau ilham yang Allah berikan pada beliau untuk menggambarkan keindahan sosok dan kisah kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Namun sayang, kita ini masih pada level yang cuman baca lalu meresapi dengan indahnya suara, pulang di majlis bisa nangis, di majlis bisa terenyuh, pulang dari majlis nggak bawa apa-apa. Persis kayak orang kalau ngaji tafsir.
Maka tadi Kiai Ismail bilang saya ngajar tafsir, bukan, saya mah bukan ahli tafsir, bukan juga ngajar tafsir. Saya cuma ngajak jamaah ngaji, menghayati, mentadabburkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Karena kebanyakan orang pulang dari ngaji tafsir, misal ngaji tafsir Jalalain, cakep. Ngaji tafsir Ibnu Katsir, jempol. Tapi pulang dari majelis yang dibawa bukan Qur'annya, tapi yang dibawa cerita dari tafsir-tafsirnya. Betul nggak kira-kira? Ya, maka yang Allah perintahkan dalam Al-Quran itu kita disuruh mentadabburkan ayat-ayat Allah. Satu contoh, Quran surah Muhammad. Ketika Allah gambarkan dalam ayat ini tentang gambaran orang kalau udah jadi pejabat, jadi pemimpin, berkuasa, itu senangnya melakukan dua perkara. Kalau belum jadi mah ucapan indahnya bukan main. Tapi kata Allah Ta'ala, fahal asaitum in tawallaitum, kalau kalian udah berkuasa, antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Kalau udah giliran berkuasa, senangnya ngerjain dua hal. Yang pertama, berbuat kerusakan di atas permukaan bumi. Udah jadi pejabat, tanda tangan proyek biar gol, gak mikirin AMDAL, gak mikirin lingkungan. Maka sekarang lihat, gempa bersusulan dari mulai Cianjur sampai ke timur, Sulawesi sampai ke Papua. Lihat coba. Ini kan kenapa bisa begitu? Bumi ini makhluk hidup. Dia bertasbih kepada Allah. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Bumi ini yang kita injak sekarang bertasbih. Bahkan nanti pada saatnya bumi akan bersaksi dan menceritakan kepada Allah apa yang kita pernah lakukan di atas permukaan bumi. Percaya nggak kira-kira jamaah? Al-Quran kasih tahu, yauma idzin tuhaditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Bumi ceritain. Tanggal berapa sekarang nih? 23 November. Ba'da Isya. Itu orang ngapain aja tuh? Di Jalan Bungur. Baca Quran Tuhan. Baca arwah, baca tahlil, baca selawat buat Nabi yang tadi Kiai kita bilang nggak akan mampu menghitung balasan selawat dan pahala selawat itu. Ini bumi bakal ngomong. Begitu juga kalau maaf ada tempat nongkrong mojok. Ngapain? Hah? Dulu kita kalau mau nakal nonton film BF kemana? Zaman dulu. Ini saya cerita orang dulu nih, ngaku pakai kakak. Kudu mojok, betul nggak? Ada yang nyewain film BF, betul nggak? Sekarang di tangan kita, tinggal buka doang. Allahu Akbar. Betul nggak? Nggak tua, nggak muda, tinggal buka. Sampai buka pengajian, muncul iklan juga. Kita coba itu. Kita kagak mau, ditongolin di situ. Geser lagi. Astagfirullah, geser lagi ngaji. Lah coba kamus Arab, kamus Quran kita buka, muncul begitu-begituan. Belum lagi yang orang sengaja mau lihat-lihat. Nanti yang mojok-mojok begitu, bumi bercerita tahun sekian, hari sekian, bulan sekian, jam sekian, dia mojok buka film-film yang Allah haramkan untuk dipandang, ditontonnya. Tuh. Semua cerita. Bu, semua cerita. Makanya di antara definisi takwa yang saya ingat salah seorang guru kami, Syekh Fadil Saleh As-Samirai bilang ada definisi takwa yang menurut saya paling indah. Perlu ditulis sama tinta emas di rumah kita. Kalau perlu pajang di tulisan, bikin tulisan yang bagus, pajang di rumah. 2 kalimat singkat isinya begitu padat. Apa makna takwa kata beliau? Maaf ya Pak, takwa bukan takut sama yang tua, begitu bukan? Iya. Bukan. Di sini 1 berdua. Kiai berapa Kiai? Takwa ini berarti. Takut sama yang tua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, takwa itu di antara definisi yang paling bagus. Yang pertama, an la yaraka maulaka haitsu nahaka. Yang kedua, wa an la yafqidaka haitsu amaraka. Takwa itu yang pertama, kata beliau, takwa itu adalah berusaha sekuat tenaga kita
Orang kalau mau bertakwa kudu usaha sekuat tenaga, karena setan menggoda kita sekuat tenaga, kita kudu balas sekuat tenaga. Apa kata beliau? An la yaraka, usahain jangan sampai kelihatan sama Allah. Saya mau tanya, penglihatan Allah ada batas ruang dan waktu nggak? Nggak ada. Karena Allah pencipta ruang dan waktu, maka Allah pandangannya, firmannya, semua tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi jangan sampai kelihatan sama Allah, kata beliau. Di mana? Di satu tempat. Jangan sampai kita berada di satu tempat, di atas permukaan buminya, lalu berada di satu waktu, di atas waktu yang Allah Ta'ala tetapkan baginya. Sedang berada di satu tempat, satu waktu, melakukan satu perbuatan yang Allah nggak suka kita lakukan di tempat itu, di saat itu. Jadi bahasa kampung kita nih, kalau kita punya hati nurani pengen bertakwa, terus jaga takwa iman kita. Karena iman itu urian, walibasuhut takwa. Tapi nafsu ammarah bisu ngajak bikin dosa mulu. Gimana caranya? Mau ikutin nafsu, itu pilihan. Ya Allah, pengen banget selingkuh, pengen banget bikin berzina, pengen banget mencuri. Silakan, itu pilihan. Kita orang mukallaf. Kita ini bukan musayyarun. Kita ini makhluk yang mukhayyarun. Amrun baina amrain. Kita nggak dipaksa sama Allah kayak robot, dibikin kayak patung, kagak. Dikasih akal suruh mikir. Kalau nafsu pengen bikin dosa, hati nurani pengen bikin taat, pilih mana? Terserah. Antara nafsu sama hati. Istafti qalbak. Tapi kalau pengen bikin dosa juga boleh. Sekali-sekali boleh. Mau berzina sekali-kali boleh. Mau minuman keras sekali-kali boleh. Nggak ada yang larang. Syarat cuma atu, cari tempat, cari waktu yang Allah nggak lihat. Itu aja. Begitu doang. Gampang nggak? Ya kalau mau nih, kan kita punya hati nurani ya. Nabi bilang istafti qalbak wa in aftaukan nas, wa in aftaukan nas. Ente kalau mau ngapa-ngapain tanya hati ente sendiri. Walaupun orang ngomong bagaimana, tanya ente punya hati. Karena manusia itu yuladu alal fitrah. Fitrahnya manusia itu bersih, kagak mau yang kotor-kotor. Suci, nggak demen yang najis-najis. Dijaga sama Allah Ta'ala. Tapi kalau pengen bikin dosa juga, silakan. Cuma cari tempat, cari waktu yang Allah nggak sanggup lihat. Di mana kira-kira? Di bawah meja? Apa di mana? Itu yang pertama. Indah nggak tuh definisinya? Indah kagak? Kan begitu ya. Ini kan buat kita belajar nih. Kali-kali besok pengen bikin dosa juga. Ingat malam hari ini di rumah Kiai Ismail ada yang ngomong, orang Gadaria, orang Kebayuran. Apa yang katanya definisi takwa? Ya, cari tempat, cari waktu yang Allah kagak nggak lihat. Di mana kira-kira ya? Kalau nggak ada, ya jangan berani-berani. Malu dong sama Allah Jalla Jalaluh. Ngasih kita sehat, betul. Ngasih kita makan, betul. Ngasih kita jodoh, masih mau selingkuh aja. Ngasih kita makanan, minuman gratis, udara kagak bayar. Coba kalau bayar udara berapa coba? Pernah nggak di oksigen di rumah sakit tuh? Pasar Rebo. Sekali oksigen berapa? 350.000. Sekali ngirup doang. Biar enak dadanya, 350.000. Coba kalau Allah suruh bayar, berapa itu harganya? Coba pikirin dah. Masa yang memberikan kita dengan segala kenikmatannya, lalu di hadapan matanya kita melakukan perbuatan yang dia nggak suka? Malu kagak kira-kira? Malu kagak? Maka Nabi bilang, kalau ente nggak punya malu, if'al ma syi'ta. Silakan kerjain. Kalau emang nggak punya malu, malu sama siapa? Malu sama orang? Kagak. Malu sama yang matanya, penglihatannya tidak ada batasan ruang, sekat dan waktu. Allahu Akbar. Yang kedua, ati taqwa wa an la yafqidaka haitsu amaraka. Berusaha sekuat tenaga, jangan sampai absen, jangan sampai nggak kelihatan. Kalau tadi kan jangan sampai nggak dilihat, kalau sekarang jangan sampai nggak kelihatan. Ketika Allah lihat, mana si Fauzan kagak ada, mana si Fikri kagak ada, kapan dan di mana? Kata beliau, jangan sampai Allah kehilangan kita.
Jangan sampai kita nggak ada saat Allah lagi ngabsen. Di mana? Kapan? Di satu tempat, di satu waktu yang saat itu Allah suka dan ridho kita berada di situ dan melakukan perbuatan itu. Diundang nih haul, diundang nih maulid, diundang hadir majlis taklim, diajak salat berjamaah. Nggak mau, silakan. Tapi kira-kira malu nggak pas Allah lihat, ya si Fulan kagak ada, kemana dia? Sakit atau bagaimana? Kalau sakit, ma'dzur kata Allah, nggak apa-apa. Si Fulan kemana lagi jamaah? Kagak ada, ngapain dia? Nonton TV. Bola. Ya kan? Bola. Saudi menang lagi. 2-1. Iran kalah. Tuan rumah kosong. Tuh. Alhamdulillah. Kira-kira kita bisa paham jamaah. Indah nggak takwa? Allah bilang tadi, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ente ini kata Allah Ta'ala, kadang-kadang nih manusia ente nih yang ngomong, kalau udah kasih kuasa jabatan, ngerjain 2 perkara mulu, ngerusak. Makanya ini kalau gambaran kita nih bumi yang bertasbih tadi, capek dengan kerusakan yang dibuat di atas permukaannya. Capek dengan dosa yang di atas permukaannya. Ngapain dia? Ngolet. Tahu nggak ngolet? Ngolet. Gitu. Itu gempa tuh, gambaran kayak bumi begitu. Pegel banget gua. Ya, bawa beban mulu kan begitu ya? Betul nggak? Itu gambar kayak begitu. Tapi lihat, Allah beritahukan dalam Quran surah At-Taubah. Ini musibah nih. Sekalipun pahit, banyak korban, banyak yang rusak, banyak yang hancur orang beriman. Allah perintahkan Rasulnya bacain nih pemberitahuan dari Allah. Mau dengar gak? Mau dengar gak? Bukan dari saya ini, saya mau bacain doang. Bacain doang. Rasul juga disuruh bacain doang. Apa kata Allah? Qul, sampaikan, bacakan ucapanku ini wahai Rasulku. Karena dalam Al-Quran itu ada qaul, ada nutuk. Ini kadang-kadang kita ini banyak hatta level ustadz, santri, guru ngaji salah dalam memahami al-qaulu dan nutuk. Ya, cuman bukan bahasannya. Ya, ini gambaran doang. Qul. Qul itu bacain ucapanku, jangan ditambah, jangan dikurang. Apa adanya bacain. Wahai Rasulku kasihku Muhammad. Apa kata Allah? Lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Bacain Rasul, bilangin lan yusibana. Kita ini orang beriman, manusia pada umumnya, khusus kita orang beriman, ayat ini buat orang beriman tentunya. Kagak bakal ada musibah yang menimpa kita. Sekalipun pahit, secara materi rugi, finansial angus, badan luka, sakit. Allah kasih tahu, itu musibah nggak kena sama kita, kecuali itu merupakan tulisan dan ketetapan dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, indahnya di ayat, Allah bilang bukan ma kataballahu alaina, tapi Allah bilang ma kataballahu lana. Tulisan ketetapan Allah buat kebaikan kita, buat maslahat kita, bukan buat cilaka kita, buat binasa kita, bukan. Musibah yang Allah berikan buat kita ini, baik itu wafatnya orang tua yang kita cinta, guru yang kita sayangi, itu musibah kebaikan buat kita. Tulisan yang Allah tetapkan buat kita. Huwa maulana. Allah kuatkan lagi firman-Nya. Huwa maulana. Bilang, Allah adalah maula kita. Allah pelindung kita. Allah yang merawat kita. Allah yang menjaga kita. Maka dari itu kewajibannya kata Allah, wa 'alallah, hanya kepada Allah falyatawakkalil mu'minun. Kalau ngaku beriman hanya boleh tawakal sama Allah. Indah nggak Al-Quran? Indah nggak Al-Quran? Baik, kembali tadi Quran surat Muhammad. Antufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Kalau udah punya kuasa, jadi pimpinan apa aja, ya biasanya nih seneng banget dah
mutusin hubungan silaturahim. Kalau udah jadi RT sama saudara udah lupa, baru jadi RT udah lupa udah. Coba aja itu. Naik jadi RW lupa sama ponakan. Naik jadi lurah lupa sama encing. Naik jadi camat nggak kenal sama engkong. Nah, ilah Rasulullah kebangetan awat namanya. Ini watak dasar manusia. Allah beritahukan begitu. Saya, Anda boleh jadi kena juga. Maaf nih, ada satu orang yang kita hormati, seorang ulama, seorang dai. Jadi guru di mana-mana, mengayomi siapa aja. Udah diangkat jadi pejabat, subhanallah. Nyelak sono, laknat sini, subhanallah. Godaan kalau punya jabatan dan kuasa. Kok bisa begitu ya? Allah kasih jawaban. Afala yatadabbarunal Qur'an. Bisa begitu tuh manusia, kata kunci satu, karena kurang tadabbur Al-Qur'an. Kurang tadabbur Qur'an. Subhanallah. Jamaah, kata tadabbur dalam Al-Qur'an ini atau akar kata yang sama, seingat saya, mohon dikoreksi kalau salah, cuma ada 4 kali terulang. 4 kali terulang. Afala yatadabbarun al-Quran yang ada pada Quran surah Muhammad. Afala yatadabbarun al-Quran yang ada dalam Quran surah An-Nisa. Ada lagi Al-Quran, kata tadabbur dengan sigat yang mirip pada Quran surah Sad. Tadabbur ini apa sih jamaah? Tadabbur ini menghayati, mempelajari, memahami, menghayati makna yang tersurat dari setiap ayat-ayat Al-Quran. Kan gampang. Makna yang tersurat, bukan nafsirin, bukan. Kalau nafsirin harus punya ilmu tafsir. Mau ngajar tafsir, belajar dulu kaidah ilmu tafsir. Ini tadabbur. Tadabbur itu diwajibkan sama Allah buat orang yang beriman. Semua orang dengan segala levelnya. Orang biasa, santri, ustadz, ajengan, kiai, tukang pasar, tukang toko, semua. Kalau ngaku beriman sama Al-Quran, punya kewajiban mentadabburkan Al-Quran. Apa itu mentadabburkan? Membaca, mempelajari, memahami, menghayati setiap kata yang maknanya zahir dari ayat-ayat Quran. Kalau menggali, ibarat kata begini ya. Kayak kita orang kalau nggak bisa berenang, main pinggir ke laut, di mana mainnya? Pinggiran. Main air juga nggak? Main air. Mau bisa nikmatin lautan lagi, belajar ilmunya ngapain? Berenang. Berenang level baru bisa di pinggiran aja. Udah bisa lagi ke tengah. Itu baru berenang doang. Udah hebat banget bisa nyebrang lautan tuh. Wah rasanya udah bangga banget. Nyebrang lautan udah hebat. Ada lagi apa? Nyelam. Nyelam ada belajarnya lagi. Ada kursusnya lagi. Ukuran level nyelam aja ada namanya pin. Ada bintangnya tuh. Segini atau bintang sekian meter. Bisa lagi nyelam. Mau dalaman lagi nyelamnya? Bisa pakai alat. Semakin dalam oksigenku kurang. Pakai alat deh sama apa namanya tabung oksigen. Ente kita mau nih lebih indah lagi cari mutiara di mana? Dasar lautan. Nggak sembarang orang bisa, belajar lagi ada ilmunya. Penasaran di bawah laut ada apa? Ada gas, ada minyak, cari, boleh, gali, silakan. Ada ilmunya, ada alatnya. Tapi yang namanya nikmatin keindahan lautan di pinggir laut, di pinggir pantai, semua orang bisa nggak? Bisa nggak semua orang? Bisa. Maka tadabbur makna yang zahir itu kewajiban setiap orang yang beriman kepada Al-Quran. Coba baca Quran surat Sad. Di situ akan ketemu insya Allah kalau nggak salah di ayat 29. Allah gambarkan Al-Quran itu kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Sebuah kitab, Al-Quran ini merupakan sebuah kitab. Arti kitab ada tulisannya. Arti kitab udah rapi disusun di masa hidup Nabi. Jangan ketipu sama orang bilang Quran baru kumpul zaman sahabat. Enak aja ente. Nyeragamin iya.
Dan sekian banyak qiraat dan tulisan. Tapi kalau mushafnya itu Allah sebutin kitabun, berarti udah ada tulisannya, udah rapi disusun sebelum Nabi pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar nggak ada ribut-ribut. Karena Al-Quran ini Allah yang turunkan melalui malaikat Jibril, dikontrol sama Allah, turun kepada Nabi Muhammad, langsung disuruh juru tulis wahyunya nulis. Semua tuh Sayyidina Ali, Abu Bakar, Ibn Mas'ud, dan seterusnya. Ada banyak juru tulis Nabi. Tuh, kitabun anzalnahu ilaik, yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulku, mubarakun, ini kitab isinya keberkahan. Al-Quran ini isinya apa? Keberkahan. 30 juz berkah semua. 114 surah berkah semua. 6.600 sekian puluh ayat berkah semua. Apa itu berkah? Berkah biasanya kita pahami dengan ziyadatul khair. Ziyadatul khair, tambah kebaikan. Sebetulnya asal makna berkah bukan ziyadatul khair. Ini makna jadian, hasil dari makna yang asal. Berkah itu kebaikannya nggak bisa habis, nggak bisa hilang, nggak bisa lekang, nggak bisa berubah dengan perubahan ruang dan waktu. Itu namanya berkah. Dari kata barika, mabruk, mubarak. Kalau mabruk jejak. Kalau kita pergi umroh, mau foto di onta, amal tukang onta, sebentar ya, onta biar duduk dulu jejak, digoyang-goyang udah nggak bisa, ente baru naik. Kalau belum jejak, ente naik, ambruk ntar. Itu namanya barika, mubarak. Jadi kebaikan Al-Quran gak bakal habis. Isinya nilai keberkahan. Apa yang kita bisa baca? Berkah. Yang kita pelajari? Berkah. Yang kita amalkan? Berkah. Yang kita ikutin? Berkah. Bukan berkat. Kalau berkat ntar. Ya, kalau berkat nih kayak begini nih. Ini ntar pulang, bawa semua. Jangan sisain tuan rumah. Berkat yang udah dibeber, angkat. Yang udah berkin, angkat udah. Jangan sisain. Kalau kita makan, pulang, besok kita buang di tinja. Betul nggak? Tuan rumah pahala. Yang kita bawa pulang dikit, pahala dikit. Bawa semua, pahala banyak. Betul nggak begitu? Ntar makan kembuli gitu ya. Dulu, kalau dulu ya, saya ingat dulu tuh, kalau namanya maulidan, nasi, lauk 4, ya nggak? Ada apa namanya? Serondengnya, ada semurnya, dikasih daun, diikat 4 biji, ya nggak? Daun jati, semua bungkus masing-masing, berempat senampan. Ya kan? Tapi kalau Ustadz Kiai yang undang, senampan bawa pulang. Kita bocah nyanyi dah. Sallallahu ala Muhammad, senampan dibagi 4. Ya Allah, sedikit amat, yang banyak buat Pak Ustaz. Kan begitu ya? Dulu guyup kita kumpul bareng-bareng begitu ya. Apalagi Habib Ali bin Muhammad dulu namanya Maulid, udah ada jadwalnya semua. Tanggal sekian Jakarta Utara, Barat, Timur, semua ada. Apa dulu orang dulu sekarang? Sono sekarang habis dah. Tinggal beberapa tempat yang masih istiqomah pakai tanggalnya Habib Ali. Termasuk di Buncit tuh, Masjid As-Salafi, di jalan tuh. Itu tanggalnya nggak berubah tuh, zaman Habib Ali sampai sekarang masih pakai tuh. Kan orang udah makin banyak. Jamaah yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mubarakun. Kemudian kata Allah, liyadabbaru ayati, agar semua orang yang beriman sama Quran mau mentadaburkan ayatnya. Jadi tadabur itu kewajiban orang beriman. Kalau orang yang ahli ilmu, ngerti nahu, ngerti kaidah usul, ngerti kaidah tafsir, bahasa Al-Quran bukan tadabur, namanya tadzakur. Kalau bahasa orang sekarang nih, bahasa orang Gandaria Kebayuran, kan Kebayuran dulu jelek banget ya, namanya Pelbak, tempat buang sampah dulu. Di mana tinggal? Kebayuran. Ingat nggak dulu ada apa tuh namanya topeng bokir tuh? Boleh emang sih, tampang kota, tapi isinya Kebayuran, begitu katanya. Yang dari depan kota, pas dibuka Kebayuran, lah jelek amat Kebayuran mbak. Saya tanya emang apa? Kebayuran dulu Pelbak, tempat buang sampah. Jadi kalau orang mau mengguli,
mau jelek-jelekin orang-orang, dibilang mukanya kota, isinya kebayuran. Udah jelek amat, kebayuran. Kalau bahasa orang sekarang nih, mengeksplor, menggali makna yang tersirat. Kalau tadabbur, memahami makna yang tersurat. Siapa yang tugas tadabur tuh? Ulul albab. Liyadabbaru semua ayatihi. Tapi kata Allah, waliyatadzakkara. Bukan liyatadzakkaru. Waliyatadzakkara ulul albab. Orang cerdik pandai yang punya alat untuk menggali, mengeksplor, beristimbat dari makna yang tersirat, baik dari ayat-ayat yang makruah atau ayat yang kauniyah atau gali dari mana aja, itu tugasnya ulul albab, orang yang kudu ngaji. Orang yang beriman tugasnya tadabbur. Pertanyaannya, kita ini akibat mindset berpikir yang dulu perlu diluruskan. Kagak boleh orang belajar dari Quran langsung. Ntar tersesat jalan lah, tersesat jalan. Saya mau tanya, dulu sahabat-sahabat Nabi itu, khususnya yang tua-tua, bukan yang muda-muda kayak Sayyidina Ali, dari kecil sama Nabi itu. Maka nggak salah kalau dibilang ana madinatul ilmi wa aliyun babuha alaihi massalamullah wa ridwanuh. Ini dari kecil sama Nabi. Abdullah bin Mas'ud dari kecil sama Nabi. Ya nggak? Tapi yang tua-tua siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ini masuk Islam udah mantan jagoan semua. Betul nggak? Kok bisa jadi ahli Quran? Lah iya dong. Kan mereka bukan ahli tafsir, mereka bukan ahli usul. Iya dong. Mereka kalau baca Quran, duduk 2-3 ayat bisa berjam-jam. Air mata bisa mengalir. Karena bacanya targetnya bukan one day one juz. Kan begitu ya. Kalau kita kan, aneh udah hatam nih hari ini nih. One day one juz. Cakep. Tapi Allah nggak ada suruh perintah hatamin Quran sehari 1 juz. Nggak ada. Allah minta kita tadabburkan setiap katanya. Maka tengok lihat Quran surah Al-Muzammil. Di malam hari aja kita disuruh baca Quran dengan tartil. Ya ayyuhal Muzammil. Haji Muzammil, begitu ya. Orang yang tidur berselimut. Qumil laila illa qalila. Bangun dong malam. Kata Allah, malam bangun dong. Kalau bahasa redaksi hadis dalam hadis qudsi, kalau kita buka kitab Ihya, Al-Imam Al-Ghazali meriwayatkan sebuah hadis qudsi. Apa bunyinya? Allah bilang, kadzaba man idda'a mahabbati fa idza jannal lailu nama anni ayuhibbu kullu muhibbin an yakhluwa bihabibih. Bohong kata Allah, palsu, ngomong doang ente omdo, kata Allah nih. Siapa yang bohong? Manidda'a mahabbati, setiap orang yang kau cinta sama aku, kata Allah. Saya mau tanya jamaah, kita semua cinta nggak sama Allah? Ya, setengah dong. Kita semua cinta nggak sama Allah? Benar. Awas, jangan sampai cintanya dipalsuin sama Allah. Tuhan, I love you. Pret, gitu. Mau digituin sama Allah? Apa kata Allah? Bohong kalau orang aku cinta sama aku. Fa idza jannal lailu, semakin gelap itu malam, makin sunyi itu malam, makin sepi dari suara-suara yang ada. Nama ani, dia ngorok ninggalin aku tidur. Bohong tuh namanya. Mau digituin sama Allah Ta'ala? Bohong. Saya mau tanya, tadi malam qiyamul lail enggak? Tadi malam qiyamul lail enggak? Ngaku qiyamul lail enggak? Kagak, cinta palsu. Kata Allah itu dalam hadis qudsi, Al-Imam Al-Ghazali bilang. Maka Allah bilang, qumil laila, bangun dong di waktu malam. Apa ya? Kenapa soalnya? Al-Imam Al-Ghazali bilang, ayuhibbu kullu muhibbin an yakhluwa bihabibih. Orang kalau lagi jatuh cinta, kepengennya mojok berdua sepi-sepi apa rame-rame? Lah tahu itu. Lah tahu itu. Allah bilang kalau ngaku cinta sama gue, ya, sama gue gitu loh. Bahasa sekarang gitu ya bocah ya. Ya. Malam mojok dong sama aku, kata Allah. Nyepi dong sama ayah. Orang lagi enak tidur, ente bangun. Ya Imam, bangun dong.
bangun. Ngapain? Qumil laila illa qalila. Bangun. Sholat malam. Bermunajat. Kiai maaf ya, Kiai saya duluan ya, maaf ya. Lanjut ya. Qumil laila. Bangun di waktu malam. Sholat dong di waktu malam. Habis itu ngapain? Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran di waktu malam dengan tartil. Habis tahajud baca Quran dengan tartil. Apa tartil? Tartil itu baca perlahan-lahan. Satu ketukan demi satu ketukan. Kalau kita baca lagi hasil kata itu arwahan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilul azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira abahum ghafilun. Itu namanya sardan. Ngebut. Kalau tartil satu ayat berhenti. Berhenti di situ hayati. Baca di tengah malam. Tuh. Dengan tartil. Itu kata siapa itu? Bukan kata saya timbang bacain doang. Allah yang bilang begitu. Tadabbur tuh namanya. Makna yang zahir. Kalau para ulama, para cendekia, para alim itu kudu tadzakur, ambil pelajaran yang bisa dibagikan buat orang banyak. Kalau kita level awam, baca dengan tadabbur, jangan cuma target hatam doang. One day, one juz. Cakep sih. Tapi ada perintah yang kita lupain. Emang kadang-kadang kita nih, ya, dahulukan yang anjuran, ninggalin yang tuntutan. Demennya begitu kita. Bener nggak? Ya kan? Lupa sama yang wajib, ngerjain yang nggak wajib. Tuntutan Allah tadabbur. Maka tadi Allah bilang dalam Quran surah Muhammad tadi, kok bisa orang kalau udah megang jabatan kuasa bikin kerusakan, mutus silaturahim, bahkan Allah gambarkan waktu qatti'u, mutusnya sampai habis-habisan. Gambaran tuqati itu mutilasi, dicacak kalau bahasa kita, dicacak sampai habis tuh silaturahimnya, diputus, dicacak itu silaturahim demi pangkat, kedudukan dan jabatan. Kenapa gara-garanya? Karena nggak mau mentadaburkan Al-Quran. Allah bilang am ala qulubin aqfaluha. Atau boleh jadi di hati ente ada gemboknya. Na'udzubillah. Di hati ada. Maka orang yang nggak mentadaburkan Quran, cuma nguber baca hatam, itu ada gambaran hati digembok. Nggak mau dibuka, nggak mau direnungkan tuh ayat suci Al-Quran. Maka dari itu malam hari ini kita diundang sama Kiai Ibrahim untuk hadir di Maulid Rasulullah yang Rasulullah mengundang kita juga. Ini nama Ibrahim Thayyib, punya anak Kiai Ismail. Nah, cakep amat ini. Ada Ishak saudaranya? Ada juga? Bukan main. Ya. Nabi Ibrahim, jemaah sekalian. Sedikit ya cerita Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim ini sosok manusia yang menjadi sumber inspirasi dunia dari setiap keyakinan dan agama. Karena gambaran Ibrahim dalam Al-Quran begitu indah. Allah katakan wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Nabi Ibrahim ini selalu diuji. Jadi kalau menjadi orang yang sukses, belajar dari Ibrahim, siap diuji. Ini beliau coba lihat, bisa baca kitab, nggak paham, tanya istri. Ini model begini kudu banyak di Jakarta nih. Jadi kalau ada kiai punya bini ngerti bahasa Arab, cakep banget. Kalau ada ustadz kiai yang belum punya, bikin yang begini. Bener-bener ini. Jamaah, coba renungin dah. Kan semua yakin ya, Nabi kepengen jadi Nabi yang paling banyak umatnya, betul nggak? Umat yang bagaimana? Yang kuntum khairu ummatin, betul nggak? Saya mau tanya, sekarang ini real nih, ada yang cerita pejabat di DPD RI, DPR RI, pejabat nih cerita nih. Saya bingung ya, Ustadz Kiai bininya atu, Habib Ajengan bininya atu, koruptor 4, pejabat yang nggak sholat 3, iya maaf, yang militer
polisi, TNI, walaupun nggak boleh aturannya berpoligami, tapi di mana-mana punya bini, punya anak. Yang Ustadz Kiai bininya 1, Habib bininya, anaknya berapa? Kiai Ismail, maaf, putra antum putri berapa Kiai? 4. 1 biang 4. Coba ada lagi 1, 4, 8. Kira-kira Nabi bangga nggak punya umat dari anak cucunya, dari muhibin-muhibinnya, orang-orang yang soleh? Bangga nggak Nabi? Atau bangga dari punya umat dari hasil dosa, makan barang haram, tapi anaknya banyak? Generasi yang muncul nanti dari mana? Hasil zina, hasil makan haram, hasil korupsi. Dari Kiai 4. Dari Habib berapa anak Habib? 4. Dikit amat ya. Kudunya banyak ya. Kapan mulainya nih? Para Kiai? Kiai Mahfud. Anak berapa Kiai? Anak ada dari bini pertama 3. Bini kedua? Bini kedua berapa? Bini pertama 3. Ini cakep nih. Cakep nih. Di Sumedang ada 1 kiai, anaknya seingat saya nih udah 40. Masih muda kiainya, belum nyampe umur 50 paling. Anaknya udah hampir 40. Itu baru kiai tuh. Anaknya banyak, anak kiai, bener gak? Malam tahajud, bererot anaknya semua. Bener-bener ini. Bener-bener. Main gak sono? Kalau Bapak ke Bandung tuh ada tol yang baru paling ujung. Di mana? Bukan Cilenyi, bukan? Hah? Sumedang kan? Itu yang paling. Dari situ belok dikit, naik ada pesantren gede banget, Asy-Syifa wal Mahmudiyah, Kiai Muhyiddin Abdul Qadir. Itu alumni Darul Hadis Malang. Itu anaknya udah hampir 40. Bukan main itu. Ini kiai, nama siapa? Ustadz, nama siapa? Fawaz. Anak berapa? Baru 5. Biang berapa? Atuh. Yang hati yang terdaftar. Yang terdaftar. Saya jujur Pak, mohon maaf minta doa ya. Saya belum punya istri, doain. Biar Allah kasih istri, amin. Bener ini? Belum. Kalau ada membantu boleh nih. Saya belum punya istri, bini baru 2. Kan istri 3 Pak, 1 Iswan, 2 Istu 3. Kalau 1 baru Iswan berarti, kan begitu ya. Alhamdulillah, tuh Nabi Ibrahim sosoknya. Ujian, lulus. Jadi kalau mau jadi kayak Nabi Ibrahim, diuji, lulus. Kemudian kata Allah Ta'ala, qala inni ja'iluka linnasi imama. Ibrahim, saya kepengen jadikan engkau mulai saat ini sebagai imam. Nabi Ibrahim ini Pak, saat itu ayat turun. Saat ayat turun belum punya anak. Tuh, lihat ini. Tapi Nabi Ibrahim ini seorang yang visioner. Seorang yang visioner. Langsung mumpung Allah kasih kabar gembira, kasih kebaikan, kasih keberkahan, langsung minta, qala wa min dzurriyyati. Tuhan, kalau engkau mau angkat aku jadi imam, anak turunan saya angkat juga dong jadi imam. Tuh. Ini namanya apa? Orang yang visioner. Belajar dari ayat ini, Quran Surah Al-Baqarah ini, Nabi Ibrahim seorang nabi yang visioner. Tapi Allah Maha adil. Apa kata Allah? La yanalu ahdi az-zalimin. Boleh ente minta Ibrahim, ane kasih permintaan ente. Cuma syarat dan ketentuan berlaku. Apa syarat ketentuannya? Yang dapat janjiku ini, ja'iluka wa dzurriyyatika imaman, hanyalah orang-orang yang tidak zalim. Anak turun ente yang zalim kagak dapat perjanjian ini. Deal, begitu langsung. Dah mulai punya anak. Pertama kali punya anak dari mana? Dari mana? Ibunda Hajar. Ibunda Hajar pertama apa kedua bininya? Bini pertama apa kedua? Nabi 2 tuh. Kiai 2. Tapi Fikri. Yang kedua dari Ibunda Hajar, pertama keluar Nabi Ismail. Tuh. Ishak belakangan setelah itu. Ya. Mulai Ismail besar, ujian ada lagi. Jadi syariat kurban. Betul nggak? Lulus lagi.
Sebelum itu pun dia sudah banyak ujiannya. Makanya Allah bilang, idzibtala Ibrahim bikalimatin. Banyak ujian-ujian Allah. Nah, ketika mulai besar Nabi Ismail membangun Ka'bah. Perhatikan lagi itu, Pak. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dari Ibrahim dan Ismail keluar tuh. Yang namanya siapa ya? Ustadz Ahmad Fikri. Kan begitu. Nih, ketika Nabi Ibrahim dan putranya Ismail membangun pondasi Ka'bah, merapikan pondasi Ka'bah, apa yang dia minta? Ini doa kudu kita baca nih. Ini doa Al-Quran yang jarang kita baca. Bacanya lompat. Kenapa ini doa paket lengkap ini? Coba mana? Kita lihat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Minta diterima amalnya. Bangun Ka'bah, minta diterima amalnya. Yang kedua, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Minta jadiin saya Ismail, anak keturunan kami, ummatan muslimah, umat yang muslim, yang pasrah sama Allah. Karena Nabi Ibrahim ini diangkat gara-gara aslamtu lirabbil alamin. Ama Allah kagak tawar-tawar. Ama Allah kagak pakai cari alternatif, kagak. Allah bilang A. Nggak pakai A setengah kurang atau A tambah setengah, tidak. Udah bilang A. Tuh. Ummatan muslimah. Yang ketiga, wa arina manasikana. Perlihatkan manasik kami kepada umat setelahnya. 3 doanya. Wa tub alaina. Yang keempat, minta diterima tobatnya. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang berikutnya, doanya apa lagi? Rabbana wab'ats fihim. Tuhan, tolong dong utus di tengah anak keturunan kami, ada dari anak keturunan kami. Coba tuh doanya. Utus di tengah keturunan kami, dari keturunan kami. Siapa? Rasulan, seorang yang menyampaikan risalahmu. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Antal azizul hakim atau rahim. Lihat jemaah sekalian, 5 doa nih. Minta anak keturunan yang ada punya peran menyampaikan risalah. Bapak dan ibu sekalian, jarak antara doa ini sampai lahir Nabi Muhammad berapa jaraknya? 2380 tahun. Lama kan nunggunya? Lama ya? Jadi bukan berarti doanya Nabi Ibrahim gak dikabulkan, bukan. Ditunggu yang paling sempurna yang di belakang. Dari tanggal lahir Rasul 571 Masehi sampai diangkat Nabi umur berapa? 40 tahun. Berarti 2380 tambah 40 tahun. Berapa? Hitung sendiri. Allah wujudkan dengan seorang Rasul, Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa barakatuh. Indah gak tuh? Maka Nabi menyampaikan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna ilaikal kitaba tanzila fasbir li hukmi rabbik wala tuti' minhum athiman aw kafura wasabbih bihamdi rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Sebagai penutup, ini Nabi 23 tahun nunggu selesainya turun Al-Quran secara berproses. Berapa tahun? Berapa tahun? 23 tahun. Jamaah, 23 tahun lama apa sebentar? Lama apa sebentar? Kita begitu lahir, Quran udah ada belum di rumah? Ada belum? Ada belum? Tega amat Quran nggak dibaca.
Nabi nunggu aja darah-darah sampai pindah, harta dikeluarkan, jiwa, raga dikorbankan. Kita begitu lahir, janganlah begitu lahir, mau lahir aja udah dibacain Quran. 4 bulan baca Quran surat apa? Tuh, 7 bulan baca lain lagi. Ntar pas lahiran baca lagi. Lah begitu kita punya akal sempurna masuk masa mukallaf, kita nggak mau baca Quran. Murabal amat itu. Nggak mau tadaburkan Quran, nggak mau menghayati Quran. Maaf, kalau boleh kita sama-sama evaluasi. Jamaah udah ada belum di sini yang udah hatam baca Quran dengan terjemahnya? Malu. Belum ada. Belum tadabur hatam 30 juz, belum ada kita. Ya Allah. Ini maaf nih, jangan Quran 30 juz. Bapak Ibu sekalian, kita orang beriman bukan ngakunya. Orang beriman. Orang beriman dalam Al-Quran punya kewajiban baca, pelajari, hayati, amalkan 89 ayat plus 1 yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Udah pada kenal belum? 89 ayat plus 1 ya ayyuhalladzina belum kita kenal. Berarti iman kita belum benar. Tadi Allah counter, dustain orang yang aku cinta kalau dia nggak bangun malam. Nih Al-Quran nih, Hujurat ayat 14. Al-Hujurat ayat 14. Ketika Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Baduy, pegunungan kampung yang baru masuk Islam, berikrar, amanna, kami udah beriman sama Allah. Lalu pengakuan imannya ditolak gak sama Allah? Ditolak. Apa kata Allah? Qul lam tu'minu. Bilangin Rasul, ente semuanya belum pada beriman. Enak aja aku beriman. Walakin qulu aslamna. Ente boleh ngomong kami baru masuk Islam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Iman belum nyampe ke hati. Kenapa? Belum melaksanakan kewajiban perintah yang berisikan perintah mengikuti atau perintah menjauhi setiap ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Ustadz Kiai mungkin lupa kalau udah berceramah pengajian nggak nyampein ini ayat. Padahal ini awal wajibin alal insani ma'rifatullahi bistiqani. Nggak mungkin kita yakin sama Allah kalau pelajarannya bukan dari sumber yang yakin, yaitu Quran. Boleh paham jamaah? Maafin ya, maafin ini 23 tahun dakwah. Apa permintaan Nabi? Satu mintanya, Nabi nggak minta balasan apa-apa. Jangan Nabi sebelum aja itu selalu berikrar la as'alukum alaihi ajran. Kami nggak minta balasan dengan menyampaikan risalah, enggak. Buat baca Yasin kita lihat ada deh. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Namanya Nabi, namanya Rasul, nggak ada yang minta balasan atau upah dari menyampaikan risalah, nggak ada. Tapi khusus buat Nabi kita Muhammad, Allah muliakan beliau sallallahu wasallam wa baraka alaih. Di Quran surah Asy-Syura Allah bilang sama Nabi, qul, bacain. Jadi bukan Nabi nih, qul, bacain, bukan Rasul. Sampein la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Rasul itu Allah bilang sama orang, ente nggak minta upah dan ganjaran, cuma satu kata Allah. Kata Allah nih, bukan Nabi yang minta, bukan. Permintaan Allah al mawaddata fil qurba. Mawaddah terhadap kerabat-kerabat Nabi. Asal al-qurba ini kurbaya, anak istri Nabi, cucu menantu Nabi. Ente wajib mawaddah. Itu upah yang Allah minta buat orang yang beriman, balasannya buat baginda Nabi. Apa arti mawaddah? Pak, Bu, maaf, mawaddah beda sama mahabbah. Sebetulnya nih, kewajiban kita sama keluarga Nabi bukan mahabbah.
kewajibannya mawaddah. Emang beda mahabbah sama mawaddah? Beda. Terjemahnya sama, cinta. Cuma mawaddah cinta plus. Cinta plus. Beda sama mahabbah. Kita sama bini aja disuruhnya mahabbah apa mawaddah? Coba dah. Katanya ini uhibbuka, saya cinta sama kamu. Kok Allah bilang bukan mahabbah? Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Bukan mahabbah. Karena mawaddah adalah mahabbah plus. Plusnya apa? Ya kalau sekarang sampein ntar subuh baru rapi. Ya begitu ya. Yang kedua, permintaan Nabi. Hak kita kepada orang yang berilmu. Ini namanya ilmu, ciri ulama itu simpel dalam Al-Quran, gampang. Quran sudah berikan tanda dalam Quran surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kan kita bingung ya, banyak orang yang kasih label ulama. Makanya Pak, saya tadi dipanggil kiai, malu saya. Jangan panggil kiai. Kiai itu Pak, laksana sumur atau Ka'bah. Duduk di pesantren, ngajar, tarbiyah, taklim, tarqiyah, itu kiai. Nah kalau kita malam kelayaban mulu, ngamen mulu, suara sampai habis kita, bagaimana judul kiai nih? Ya, kedua, kiai itu tua cirinya. Lah kita masih ganteng begini muda, masih belum punya istri, panggil kiai. Wa ilaha illallah Rasulullah. Baru 40 saya Pak, baru 40. Jadi bukan kiai. Panggil aja dah namanya Ji Fauzan. Ya kalau mau ada label-label dikit Ustadz kek boleh, nggak apa-apa dah. Begitu. Jangan terlalu tua. Bener-bener nih. Sebutan kiai di Betawi nggak ada dulu. Tahu nggak sejarahnya? Ini dikit ya penutup ya. Kiai Mahfud, maaf ya. Kiai itu sebutan orang Jawa. Kapan mulai ada sebutan kiai? Sejak para santri pulang dari Tebuireng tahun 50-an. Tuh dipanggil tuh kiai, karena di Jawa biasa manggil Romo Yai, Simbah Yai, ngoten. Jakarta Tuan Guru, Mualim, bener gak? Di mana-mana, Kalibata Guru Amin, belah sini Guru Udin, belah sono Guru Soleh, belah situ Guru Sanip, kan begitu semua. Nah mulai dah dari Jawa pulang nih, sebutan kiai muncul. Gitu. Bener-bener. Kadang orang Betawi Jakarta yang pakai nama kiai tanya, lu tahu arti kiai? Gak tahu. Kiai itu tua. Ya itu tuh tua. Tapi sekarang alhamdulillah banyak orang tua. Mudah-mudahan pakai tongkat sekarang. Betul nggak? Katanya sunnah Nabi jadi pakai tongkat. Jadi tua deh. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan manfaat, berikan keberkahan dari mentadaburkan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka hormatilah orang punya ilmu. Ya, hormati orang yang punya ilmu dengan ilmunya. Begini Pak, karena antara ilmu dengan al-alimu itu berkaitan. Allah al-alim, sang guru yang nganterin ilmu. Maka jangan pernah ganggu atau nggak hormat sama orang yang berilmu. Karena katanya darah mereka, daging mereka itu beracun. Jangan nyakitin orang punya ilmu. Nah mudah-mudahan dengan mahabbah kita kepada orang yang punya ilmu seperti Kiai Ibrahim Thayyib, ya Ustazah atau Bunyai Siti Raudhah ini, Allah jadikan kita orang-orang yang berilmu zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Penutup saya ingin kasih amalan, boleh nggak Pak? Doanya Habib Ali Habsyi, gurunya Habib Ali Kuitang. Doa ini dibaca ketika beliau mau atau selesai baca Quran. Doanya pendek, apalin ya. Cuma 4 kalimat doang. Yang pertama, Allahumma habib ilainal Quran. Allahumma habib ilainal Quran. Yang kedua, wahabbibil Quran ilaina. Wahabbibil Quran ilaina. Tadi yang pertama habib ilaina. Yang kedua habib ya, wahabbibil Quran ilaina. Yang ketiga, wa khalliqna bi akhlaqil Quran. Tuhan, yang pertama Allahumma habib, ya Allah berikan kami cinta kepada Quran. Yang kedua, wa habbibil Quran ilaina, tolong Tuhan jadikan Quran cinta sama kami. Keren gak tuh? Quran demen sama kita, keren gak? Yang ketiga, wa khalliqna bi akhlaqil Quran. Tuhan, jadikan saya mampu berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran. Yang ketiga, waja'alna min ahlil Quran zahiran wa batinan. Jadikan kami Tuhan menjadi ahli Quran zahir dan batin.
4 ya. Hafal nggak? Ayo baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habib ilainal Qur'an. Yang kedua, wa habbibil Qur'an ilaina. Yang ketiga, wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an. Yang keempat, waj'alna min ahlil Qur'an zahiran wa batinan. Alhamdulillah. Ini boleh tambahin waj'alna wa walidina auladina azwajina wa dzurriyyatina, semua boleh ditambahin begitu. Ya, yang kedua, menghadapi katanya resesi tahun depan. Ada apa? Resesi. Apa itu resesi? Resesi. Ya. Krisis moneter kalau dulu tuh. Kata tahun depan bakal ada resesi. Amalan dari guru saya juga, Kiai Muhammad Ihya Ulumuddin, berbanyak istighfar. Yang kedua, ada doa Pak, tapi doanya bahasa Jawa. Doanya bahasa Jawa. Apa doanya? Begini Pak. Allahumma, ikutin dah biar cepet. Allahumma ya Rabbana cukupono luberono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lungo haji barokae nabi wali. Apa nggak tuh? Kalau bahasa kitanya nih, bahasa kitanya Allahumma ya Allah, ya Rabbana, cukupkan apa aja kita perlu, cukup, amin. Luberin, tumpahin, biar banyak, biar bersih bagi orang, amin. Beras banyak, duit banyak, buat ngaji, pergi haji, barokahnya nabi wali. Perlu nggak banyak beras? Banyak duit perlu nggak? Ngaji pakai duit nggak? Ngaji ini pakai duit nih? Ini belinya pakai duit nggak nih? Pergi haji pakai duit nggak? Nah itu doanya. Dibaca setelah tahajud, ditutup dengan ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ini jangan bahasa Jawanya ya. Ini dari guru saya, dari seorang wali min auliyaillah di zaman dulu. Ya, murid-muridnya Sunan Kalijaga. Doanya begitu doang. Allahumma ya Rabbana cukupono luberono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lungo haji barokae nabi wali ya Rabbi bil Mustafa balligh maqa waghfir lana ya wasi'al. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, mohon ridha khususnya buat guru kita Kiai Mahfud ya. Nama kita orang dari jauh-jauh ya. Mohon maaf kalau kelebihan ada kekurangan, mohon diridhoin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.